Baik, materi kita sebelumnya yaitu terkait dengan domain dan rings ya. Nah, jadi domain dan ring itu kembali lagi ke definisi awalnya, yaitu domain, yaitu daerah di mana fungsi terdefinisi. Eh, Dikecualikan, yang pertama adalah eh, penyebut ya. Penyebut itu tidak boleh nol, tidak boleh sama dengan nol. Itu dibentuk bagaimana, dibentuk apapun, penyebut tidak boleh nol. Baik bilangan, P per Q, baik dia fungsi rasional, P per Q, baik di pertidaksamaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi yang bagian penyebut itu memang tidak boleh nol. Yang kedua, bagian akar. Akar itu khususnya akar kuadrat ya, akar persamaan kuadrat. Kalau akar ganjil itu boleh negatif ya. Contohnya akar pangkat eh, 3 dari min 8. Nah, ini bisa nilainya sama dengan min 2 gitu. Nah, kalau yang genap itu tidak boleh. Akar akar pangkat 9. Nah, ini selalu dia bilangannya positif, sehingga bentuk akar itu harus dijamin lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, bentuk akar kuadrat tadi, akar genap, dia harus lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, logaritma X-nya juga lebih dari 0. Ya. Nah, eh, jadi simpelnya adalah kita punya fungsi di sini, kita lihat eh, domainnya. Domain itu daerah asal tadi yang terdefinisi. Yang nomor satu ini bentuk akarnya. Ada bentuk akar, berarti kita cirikan. Penyebut tidak ada, berarti penyebut tidak ada. Yang pertama ada, yang kedua penyebut tidak ada, logaritma tidak ada. Nah, ini berarti harus dijamin, sorry kebalik ya, bentuk penyebutnya tidak ada, yang kedua bentuk akarnya ada, yang ketiga logaritma tidak ada. Ini berarti kita tandai bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0, gitu kan? Nah, itu terkait dengan domain daerah di mana fungsi terdefinisi. Kita selesaikan pertidaksamaan ini, baru dikatakan domainnya, begitu ya. Ini penyelesaian pertidaksamaan ini adalah X kali 4 kurang X. Lebih dari sama dengan 0, maka di sini titik pembuat nolnya adalah 0 dan 4. Kemudian kita uji misalkan 1 di tengah di sini. Maka X sama dengan 1, positif, 4 dikurangi 1, 3, positif, positif kali positif adalah positif. Nah, berarti solusinya adalah di sini, positif, negatif, negatif. Nah, solusinya berada di antara 0 dan 4, 0-nya ikut sebagai solusi, 4-nya ikut sebagai solusi. Berarti domain daripada fungsi tersebut adalah 0 sampai 4 ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita ambil bilangan di lain daripada domain ini, maka hasilnya akan gagal atau tidak punya nilai. Contohnya kita ambil 5. Kita ambil angka 5. Nah, ketika kita ambil X sama dengan 5, nah, X sama dengan 5, maka di sini F5 begitu, akar 4 kali 5 dikurangi 5 kuadrat. Akar 4 kali 5, 20, 5 kuadrat 25. Nah, akar min 5. Nah, ini tidak terdefinisi. Nah, inilah yang dikatakan domain. Jadi, kalau domain kita tepat, betul, ketika kita ambil angka di luar ini, yaitu tadi X sama dengan 5, kita inputkan ke dalam persamaan, ternyata dia tidak terdefinisi. Maka domain kita sudah tepat. Nah, kalau kita masukkan X sama dengan 5, ternyata dia punya nilai. Nah, kalau punya nilai, berarti dom, do- domain kita yang salah. Begitu ya. Nah, eh, harap di silent dulu ya yang ini. Oke. Boleh berbicara, tapi ya tadi di silent dulu, mungkin bisa connect ke
teman via aplikasi lainnya. Ada WhatsApp, ada yang lain, atau chattingan boleh ya. Nah, berikutnya adalah eh, tadi domainnya sudah, kemudian kita lihat range-nya. Range-nya, tadi domainnya, kalau kita ambil domainnya di luar angka 0 sampai 4, maka ternyata memang gagal atau tidak memiliki, tidak terdefinisi fungsinya. Tapi kalau kita ambil bilangan berada di antara domain, contoh tadi dari 0 sampai 4 kita ambil 3, pasti harusnya dia punya nilai. Ya, contohnya adalah F3 sama dengan akar 4X kurang S kuadrat, 4 kali 3 dikurangi S kuadrat, 3 kuadrat. Yaitu 4 kali 3, 12, dikurangi 9, yaitu akar 3. Nah, akar 3 dia punya nilai 1, sekian. Yang jelas dia punya nilai. Begitu ya. Nah, itu domainnya. Kemudian range. Range itu adalah hasil. Hasil itu dilihat daripada domain dan fungsinya, dicek gitu. Tadi fungsinya adalah fx sama dengan akar 4x kurang s kuadrat. Nah, ini tuh karena dia di dalam bentuk akar, ini pasti hasilnya itu lebih dari sama dengan 0. Tidak ada eh, dalam bentuk akar itu hasilnya negatif. Pasti dia lebih dari sama dengan 0. Maka range-nya itu adalah Y ya. Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Sekali lagi, kalau domain daerah asal itu adalah di sumbu X yang kita perhatikan berapa angka-angka apa saja yang bisa kita input di X-nya, sedangkan range itu kita perhatikan di sumbu Y atau nilai Y-nya. Gitu. Jadi range itu nilai Y, X itu nilai, domain itu nilai X begitu ya. Nah, untuk ini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Ya. Tidak Pak, aman Pak. Aman ya. Berikutnya contoh yang kedua. Yang kedua sudah pernah dijelaskan juga, tapi saya tuliskan lagi supaya lebih simpel. Yang pertama, domain tadi, domain daripada fungsi ini, dia terdefinisi semuanya di bilangan real, kecuali apa penyebut. Ada penyebutnya. Penyebutnya nggak boleh 0, berarti X plus 3 tidak boleh 0. Nah, itu kita tulis X tidak boleh min 3. Nah, kita kurangi atau bilangan real tidak boleh min 3. Udah selesai satu. Kemudian ada bentuk akar, tidak ada. Penyebut ada yang nomor satu. Kemudian akar, bentuk akar tidak ada. Logaritma juga tidak ada. Nah, berarti kita fokus pada bentuk akarnya saja. Nah, kemudian range-nya. Nah, range-nya kita cek. Range daripada F itu yaitu, ini kan pecahan. Hanya mungkin bernilai 1 kalau pembilang dan penyebutnya sama. Contohnya 2 per 2 itu bernilai 1, 3 per 3, 4 per 4, X per X. Nah, ini bentuknya adalah X min 1, X plus 3. Nah, ini dijamin pecahan ini tidak mungkin bernilai 1. Jadi Y-nya itu atau nilai Y-nya, ini kan nilai Y ini keseluruhan, nilai range, yaitu dia bernilai real kecuali 1. Tidak mungkin bernilai 1. Nah, kita bisa gunakan begitu karena ada ciri-cirinya, ada tricky-nya gitu, triknya supaya kita bisa mendapatkan range-nya. Tapi ada juga cara secara saintifik, yaitu dengan menggunakan inverse daripada fungsi, yaitu mengubah bentuk Y sama dengan X min 1 per X plus 3 diubah menjadi X sama dengan X sama dengan eh, diubah menjadi X sama dengan titik-titik-titik dengan cara dikali silang dulu. YX plus 3Y sama dengan X min 1. Yang X-nya disatukan, YX kurang X min 1 min 3Y. Nah, X-nya dikeluarkan, Y kurang 1 min 1 min 3Y. Nah, X sama dengan min 1 min 3Y per Y min 1.
Nah, persamaan yang terakhir ini menunjukkan bahwa nilai Y di sini tidak mungkin bernilai 1, ya. Nah, nilai Y di sini tidak mungkin bernilai 1. Artinya, range daripada F adalah bilangan real kecuali 1. Nah, lebih mudah untuk menentukan range itu dari bentuk seperti ini ketimbang menerka-menerka seperti yang tadi. Oh, ini pecahan, tidak bisa bernilai 1 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, itu cara lainnya. Eh, oke. Jadi bisa diikuti ya. Nah, untuk domain dan range-nya ya. Berikutnya kita masuk kepada operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita bisa tahu bahwa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, ya intinya dia tidak memiliki kendala apapun. Artinya bisa dilakukan penjumlahan, bisa dilakukan pengurangan, bisa dilakukan perkalian. Nanti domain masing-masing fungsi itu bisa diiriskan. Karena masing-masing memiliki domainnya sendiri. F itu domainnya domain F, G itu domain G, maka domain daripada penjumlahannya adalah diiriskan antara domain yang satu dan domain yang kedua. Begitu. Nah, khusus untuk pembagian, F dibagi G, nah itu tetap saja, baik ditulis ataupun tidak ditulis, penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Maka di sini domain daripada eh, fungsi F dibagi G, yaitu domain F diiris daripada domain G dikecualikan atau dikurangi penyebut yang tidak yang sama dengan nol. Ini artinya dikecualikan ya. Dikecualikan. Dikurangi GX yang sama dengan nol atau penyebutnya sama dengan nol. Kita langsung aja ke latihan, ke contoh supaya ada gambaran ya. Nah, ya. Nah, nah, contoh di sini ada fungsi yang nomor satu dulu yang ini ya. Fx sama dengan x. Gx sama dengan x kuadrat minus 1. Nah, ketika kita mau menjumlahkan fx tambah gx, artinya f-nya sendiri adalah x, gx-nya adalah x kuadrat min 1. Maka hasilnya adalah x tambah x kuadrat dikurangi 1. Selesai. Ya. Nah, ketika kita mau mengurangi f dikurangi g, x dikurangi x kuadrat min 1 sama dengan x min x kuadrat plus 1. Ini dikali ya. Ya. Oke, ini suaranya di mute dulu ya. Atau mau ikut menjelaskan boleh. Oke. Nah, berikutnya adalah penjumlahan pengurangan, kemudian perkalian. F kali G, F-nya adalah X, G-nya adalah X kuadrat minus 1. Ini perkalian biasa. Dikali ke dalam, X pangkat 3, dikurangi X. Gitu ya. Nah, ketika pembagian, nah, perhatikan X dibagi X kuadrat minus 1. Nah, seperti ini, maka di sini secara langsung ataupun tidak langsung, ditulis ataupun tidak ditulis, ini harus dijamin penyebutnya X kuadrat kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Atau X plus 1, X minus 1 tidak boleh sama dengan 0. Atau X tidak boleh sama dengan 1, atau X tidak boleh sama dengan min 1. Gitu ya. Khusus untuk pembagi, begitu ya. Nah, kemudian
itu penjumlahan, pengulangan, perkalian, pembagian. Kemudian kalau domainnya bagaimana? Domainnya ya irisan antara keduanya, domain F diiris dengan domain G, ya. Domain F diiris dengan domain G, domain F diiris dengan domain G, domain F diiris dengan domain G, kecuali penyebutnya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang pertama ini domain F-nya adalah bilangan real, eh, fx-nya ya. Ini ada fx-nya, domainnya adalah real, kemudian x-nya x kuadrat min 1 juga di domain daripada G juga bilangan real. Maka irisannya adalah real, gitu ya. Yang kedua, fx tadi adalah akar x plus 1. Gx akar x min 1. Ketika dijumlah, ya, f tambah x, ya dia akar x plus 1 dijumlah akar x min 1. Nah, domain f-nya sendiri ini adalah x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kata bentuk akar, begitu, artinya x lebih dari sama dengan min 1. Kemudian domain daripada g-nya sendiri adalah x min 1 lebih dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 1. Nah, ini ada lebih dari sama dengan min 1, ada lebih dari sama dengan 1, maka diambil irisannya. Domain F iris daripada domain G, yaitu ketika diiris, maka antara min 1 dan 1 yang lebih ke kanan adalah irisannya apa? Dari min 1 ke kanan dan 1 ke kanan. Irisannya adalah, ayo, ya, silakan. Suara saya masih terdengar ya? Masih. Pak. Ya. Aman, Iris, Pak. irisan dari X lebih dari sama dengan 1 dan X lebih dari min 1, irisannya adalah X lebih dari 1 atau 1,4 hingga. Kan diiris ya, kalau diiris tuh keduanya harus punya min 1 ke kanan, satu lagi 1 ke kanan. Nah, berarti yang menjadi irisannya ini. Nah, gitu. 1 ke kanan. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, di irisannya ini ya sama, domain gabungannya. Dikecualikan pembagi. Kalau pembagi tadi F dibagi G, maka akar X plus 1 harus dibagi dengan akar X min 1. Nah, ini eh, akar X min 1 ini harus dijamin dia lebih dari sama dengan 0. Penyebutnya. Artinya X harus lebih dari, ini nggak boleh 0, bukan sama dengan. Karena sudah bentuk pecahan, bentuk akar pula. Bentuk pecahan eh, daripada daripada ini, eh, pecahannya itu tidak boleh 0, ya. Pecahannya tidak boleh 0, ya. Akar X min 1 tidak boleh lebih 0. Kemudian bentuk akarnya, akar X kurang lebih 1 harus lebih dari sama dengan 0. Jadi gabungannya X min 1 tidak boleh 0 dan X min 1 lebih dari sama dengan 0, ini irisannya adalah X akar X kurang 1 lebih dari 0. Sama dengannya hilang. Persamaan 1 dan 2 menyebabkan persamaan pada persamaan 1 hilang. Maka akar X min 1 lebih dari 0. Jadi eh, akhirnya irisannya apa nih? Kalau untuk domain F bagi G, ya, yaitu 1 sampai tak hingga. Nah, tapi satunya kurung biasa, ya. Nah, satunya kurung biasa. 1 sampai tak hingga. Kenapa kurung biasa? Karena kurung siku itu hanya berlaku untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi begitu masuk penjumlahan, pengurangan, perkalian. Begitu masuk pembagian, akar X min 1 ini artinya X min 1 lebih dari 0. X lebih dari 1. Nah, ini.
Jadi menjadi kurung biasa 1, tak hingga. Itu. Domain daripada F dibagi Y sama dengan 1, tak hingga. Beda. Kalau ini pembagi F dibagi G, kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian semuanya domainnya sama, yaitu 1, tak hingga, tapi satunya ikut sebagai solusi. Nah, begitu bisa dipahami atau bisa diikuti? Silakan, ada pertanyaan? Sebelum masuk yang lebih ini lagi, yaitu fungsi komposisi. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, fungsi komposisi adalah fungsi yang dilakukan pemetaan lebih dari satu kali. Ya, didefinisikan atau dituliskan dengan F komposisi GX, misalkan. Jadi ini ada dua fungsi, dua mesin, dua sistem gitu. F GX. Nah, jadi dituliskan F komposisi GX sama dengan FGX. Nah, X ini dimulai dari sini, yaitu X-nya sebelah kiri. Kemudian dipetakan oleh fungsi G, maka dia menjadi GX. Kemudian dipetakan lagi oleh fungsi F, maka dia menjadi FGX. Gitu. Nah, domain daripada F komposisi GX itu berada di sebelah kirinya. Range daripada F komposisi G berada di sebelah kanan yang ini. Ya. Yang di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah hanya perlu irisannya aja. Ya, di sini kita bisa lihat gambar yang sebelah kiri. Kalau ada satu fungsi G di sini, domainnya pasti yang ini, domain G namanya. Kemudian range-nya adalah range-nya yang biru ini, ya, terus sebelah kanan. Range-nya yang biru ini. Nah, domain daripada F sebelah kiri yaitu yang ini, yang warna kuning. Range daripada F adalah yang ini. Oke, jadi bisa dibedakan ya, domain G, range G, domain F, range F. Nah, sedangkan domain daripada fungsi komposisi, ini ini fungsi komposisi nih. Domainnya adalah yang sebelah sini, range-nya adalah sebelah sini. Tapi dia harus menjamin bahwa sebelah kiri ini harus jatuhnya di irisannya, di irisan antara range G dan domain F. Karena bisa saja domain G jatuhnya ke sini dan tidak bisa dipetakan ke fungsi berikutnya. Begitu, ya. Contoh misalkan GX-nya adalah GX-nya sama dengan min X gitu. Fx-nya adalah akar X. Nah, kalau di input sebelah kirinya misalkan X-nya sama dengan 10, ya, atau 100 deh, GX-nya menjadi min 100. Jadi awalnya 100 di sini dipetakan ke sini menjadi min 100. Nah, ketika hasilnya min 100 dipetakan ke sini nggak bisa oleh fungsi F. Karena Fx itu bentuknya adalah akar X menjadi akar negatif 100. Nah, ini tidak terdefinisi. Begitu. Jadi dia cuma sampai di tengah aja, nggak sampai ke kanan. Begitu ya. Jadi dipastikan bahwa jaminan fungsi komposisi itu adalah adanya irisan antara range daripada range daripada G, sorry,
range daripada G yang mana? Ini yang warna biru, dan domain daripada F, saya tulis range G diiris dari domain F, ini bukan merupakan himpunan kosong. Jadi tidak boleh himpunan kosong gitu. Harus ada nilainya sehingga ketika dipetakan dari domain G sebelah kiri, ini domain G sekaligus eh, domain daripada F komposisi G atau FGX itu. Karena yang dari domain G itu dia bisa dipetakannya ke sini, ya, bisa dipetakan juga di irisannya. Nah, yang irisan inilah yang menjadi domain daripada fungsi komposisi, ini juga yang menjadi range daripada fungsi komposisi. Nah, untuk gambar ini dulu bisa dipahami tak? Silakan, ada pertanyaan silakan dari sini. Ya, silakan, ada pertanyaan? Bisa dipahami atau tidak? Belum. Ya, gitu ya. Ya, silakan. Silakan, tidak ada? Oke. Eh, baik, ini ulangi sedikit ya. F komposisi G tadi F G X ditulisnya dimulainya dari X sebelah kiri, kemudian dipetakan oleh G menjadi di sini X dipetakan menjadi GX, begitu GX dipetakan lagi menjadi FGX ini. Nah, dia bisa dipetakan oleh kesemuanya, oleh fungsi G dan oleh fungsi X. Kenapa? Karena jaminannya yang tengah ini ada irisan. Artinya kalau dia mulainya dari X di sini, tapi dia jatuhnya di sini tadi, nah dia nggak bisa lanjut. Yang bisa lanjut itu yang irisan doang. Kalau keluar daripada irisan itu dia nggak bisa lanjut. Begitupun RF. RF ini atau range dari range F itu, ya dia sumbernya ada dua. Ada dari domain F-nya sendiri, tapi ada dari domain F yang irisan. Nah, yang irisan inilah yang menjadi syarat daripada fungsi komposisi supaya kedua sistem ini bisa berjalan. Jadi syaratnya itu ada irisan ini. Range daripada G, iris daripada domain F. Kalau ada irisannya, baru bisa berjalan. Ini artinya ada irisan. Atau tidak boleh sama dengan nol. Tidak boleh himpunan kosong. Oke, ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Aman, Pak. Ya. Aman. Ya. Nah, kemudian eh, kita lihat tulisan ini mungkin sedikit agak membingungkan ya tulisannya, tapi kita bisa lihat dari visualnya, begitu. Nah, perhatikan bahwa ini domain daripada F komposisi G, bukan domain daripada F ya, bukan juga domain daripada G, tapi F komposisi G. Apa yang dimaksud? Yaitu anggota daripada domain G, yang ini maksudnya, yang biru ini, anggotanya. Tapi kalau dipetakan, GX itu adalah petanya, atau yang ke arah kanan, yang dipasangkan, hasilnya berada di domain F. Jadi ini ada hasilnya yang berada di range G, ada juga hasilnya yang di domain F, atau di irisan bahasa lainnya tuh. Jadi yang diambil itu adalah
domain daripada F posisi G adalah yang dipetakan, tapi hasilnya itu berada di irisan ini, yang warna merah ini. Nah, begitu juga R F komposisi G, range-nya, range F komposisi G itu berada di sebelah kanan. Ini yang ditulis ini R F ya. Tapi R F komposisi G-nya sendiri adalah yang dari tengah ini, yang dari irisan ini, yang dipetakan ke RF. Maka ditulisnya Y anggota RF, tapi sumbernya adalah Y sama dengan FT, T-nya adalah anggota range G. Yang irisan ini, irisan itu adalah eh, anggota RG. Gitu. Nah, jadi itu sedikit lebih rumit memang, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Artinya yang syaratnya tadi yang menjadi domain dana range ini adalah yang tengah tadi, range B iris domain E. Nah, jadi kalau nilainya di sini ada atau bukan himpunan kosong, maka di sinilah dimulainya dari F komposisi G. Nah, di sini juga dimulainya domain kanan kiri domain daripada F komposisi G. Begitu. Ya, dari irisan yang di tengah ini. Gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh aja, karena contoh lebih mudah daripada visualnya saat ini, karena contoh akan langsung kepada nilainya ya. Oke. Nah, F komposisi G, yaitu F komposisi G, Gx sama dengan Fgx. Ya. Nah, kita mulai dari mana? Dari tengah tentu ya. X, kemudian Gx. Nah, Gx-nya sudah ada, yaitu S kuadrat min 1. Kita ganti Gx-nya dengan S kuadrat min 1. Begitu ya. Kemudian Fx-nya. Fx-nya sudah diketahui juga akar X-nya. Ini maksudnya apa? Setiap ada X, kita ganti. Gitu. Kalau kita tulis di sini F 2X begitu, maka ini menjadi akar 2X. Ini pun kalau ditulis F akar X kuadrat min 1, maka menjadi akar X kuadrat min 1. Begitu ya. Jadi F komposisi Gx sama dengan akar X kuadrat min 1. Nah, sebenarnya yang tadi yang panjang lebar saya jelaskan mengenai domain dan range bisa langsung dilihat dari sini. Sama seperti domain fungsi dan range fungsi. Domain F komposisi G, domain daripada ini. Nah, apa domainnya? Boleh ditebak syaratnya apa? Domain daripada fungsi berikut ini. Yang pertama, dia tidak boleh, penyebut tidak boleh 0. Tidak ada penyebut ya. Betul ya? Kemudian yang kedua, bentuk akar. Bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti akar X kuadrat kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ya. Berarti ini kalau dilakukan lagi, X kuadrat kurang 1 lebih dari sama dengan 0, X plus 1, X minus 1 lebih dari sama dengan 0. Maka kita dapatkan di sini dari titik pemecahnya, yaitu 1 dan minus 1, minus 1. Kemudian bulatan penuh, positifnya ke arah kiri, positif, negatif, positif. Nah, jadi solusinya domainnya adalah X kurang dari sama dengan min 1, X lebih dari sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba. X kurang dari sama dengan min 1. Kita ambil X-nya min 2. Min 2 kuadrat, 4. 4 kurang 1, 3. Akar 3, berarti betul. Kemudian kita ambil X lebih dari 1, 2. 2 kuadrat, 4. 4 kurang 1, akar 3. Ini juga betul. Jadi kita ambil di tengahnya 0. 0 kuadrat kurang 1, yaitu, ya ini kembali ke fungsi ini.
Ya, akar X kuadrat kurang 1 maksudnya. 0 kuadrat, 0 kurang 1, min 1. Berarti akar min 1 tidak terdefinisi. Nah, sudah tepat. Berarti 0 itu bukan merupakan domain. Begitu. Kemudian, setelah domain daripada F komposisi G, kita masuk kepada range daripada F komposisi G. Range-nya itu sendiri adalah nilai daripada Y. Y itu kan ini. Nah, bentuk akar itu pasti nilainya itu lebih dari sama dengan 0. Nggak boleh negatif dia. Berarti Y-nya itu, range itu terkait dengan Y, Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 1. Begitu. Y elemen bilangan real. Begitu. Nah, jadi sebenarnya sama seperti ketika kita sudah mendapatkan fungsi komposisinya sendiri, yaitu akar X kuadrat min 1, maka di sini sama seperti mendapatkan domain daripada fungsi biasa, sama seperti mendapatkan range pada fungsi biasa. Begitu. Nah, ini ada pertanyaan nggak untuk ini? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, ini ya. Nah, ini tadi eh, nah ini dari negatif tak hingga sampai negatif 1, ini artinya X kurang dari sama dengan 1, yang ini juga artinya X lebih dari sama dengan 1. Nah, range daripada F komposisi adalah Y-nya, nilai Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Ya. Jadi hasil kerjaan kita yang ini sudah tepat. Ya, domainnya tadi ini maaf, range-nya tadi ini lebih dari sama dengan 0 ya. Bukan lebih dari sama dengan 1. Bentuk akar, sorry, ini maaf. Jadi domainnya dari negatif tak hingga sampai min 1, 1 sampai positif tak hingga. Range-nya sendiri adalah lebih dari sama dengan 0. Karena bentuk akar tidak boleh negatif, jadi lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke, kita coba dulu satu soal ya. F ini yang A ya, yang A yaitu FGX ya. F komposisi GX. Kita tulis sama dengan FGX. Ya. Nah, artinya kita mulai dari tengahnya, GX-nya sendiri yaitu 2 per 2 per X. Fx-nya sendiri ya. Fx-nya sendiri adalah akar X kuadrat min 1. Artinya setiap ada X itu kita ganti. Nah, ketika F2 per X, maka akar 2 per X dikuadratkan dikurangi 1. Gitu ya. Nah, ini kalau kita samakan penyebut menjadi 4 per X kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Ini 1 itu diganti dengan X kuadrat per X kuadrat. Nah, bentuk seperti ini, maka dari persamaan ini kan kita bisa terlihat domainnya apa. Nah, balik lagi domainnya, bentuk seperti ini, domainnya adalah bentuk akar, punya nggak ada akarnya. Ini berarti 4. Bentuk pecahan ada nggak? Ada. Nah, berarti S kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Atau X-nya tidak boleh 0. Begitu. Ya, itu bentuk pecahan. Bentuk pecahan. Bentuk penyebut, eh, bentuk akar ada, yaitu akar 4 kurang per S kuadrat sama dengan 0. Maka 4 kurang S kuadrat per S kuadrat ya lebih dari sama dengan 0. Ini 2 plus X dikali 2 min X per X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini ya balik lagi pertidaksamaan, titiknya adalah
berapa? 0, yang di bawahnya adalah 0, yang di atas 2 dan min 2. Min 2, 0, 2. Kita ambil sembarang di sini misalkan 1, ujinya. 1 itu artinya kalau kita ambil X sama dengan 1, di atas 2 plus 1, 3 positif. Ya. Kemudian 2 kurang 1 positif juga. Di bawahnya 1 kuadrat positif. Nah, ini berarti positif. Nah, berarti di antara 0 sampai 2 itu positif, dia bergantian tanda negatif, kecuali di 0 ya. Karena apa 0? Karena 0 ini adalah X kuadrat. X kuadrat 2 kali si variabelnya. Jadi, X, nah, positif, positif, negatif. Nah, dia karena lebih dari sama dengan, dia bulatan penuh semuanya, kecuali penyebut. Penyebut itu yaitu 0. Berarti ini bulatan kosong. Yang penampilannya yang lebih dari bagaimana? Dari min 2 sampai 2. Domainnya berarti dari min 2 sampai 2. Kemudian dikecualikan X-nya tidak boleh 0. Gitu ya. Nah, kita coba aja. Kita input 0 ke dalam fungsi tersebut. 4 kurang 0. 4 per 0. Tidak terdefinisi ya. Contoh. 4 dikurangi 0 kuadrat per 0. Nah, ini 0 tidak terdefinisi langsung. Otomatis ya. Nah, berarti sudah tepat. Kalau kita ambil 1 itu 4 dikurangi 1, betul 3 hasilnya di bawah. Dibagi 1, 3. Akar 3 ada nilainya, berarti terdefinisi. Nah, berarti ini sudah tepat domain kita dari min 2 sampai 2 kecuali 0. Begitu ya. Kita coba angka di luar min 2 dan 2. Misalkan angkanya adalah 3. Harusnya tidak terdefinisi. Kita coba aja. X sama dengan 3. Nah, akar 4 kurang 3 kuadrat 9 per 3 kuadrat 9. Nah, 4 dikurangi 9 aja itu sudah min 5. Berarti min 5 per 9. Ini kan tidak terdefinisi karena bilangan nih negatif. Gitu. Nah, jadi ini sudah tepat domainnya. Range ya. Nah, domainnya tadi adalah lebih dari, sorry, min 2 sampai 2 kecuali 0. Range-nya bagaimana, Pak? Range-nya lihat bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya adalah dia di dalam tanda akar. Di dalam tanda akar berarti dia Y-nya semuanya ini lebih dari lebih dari sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, gitu. Y-nya lebih dari sama dengan 0. Artinya range daripada bentuk tersebut adalah range-nya adalah 0 sampai ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke. Silakan dicoba dulu yang nomor B-nya ya. F komposisi G daripada bentuk B ya, domain dan range-nya. Boleh dicoba. Nanti saya berikan akses untuk ini kan layar ya, menulis di layarnya. Silakan. Yang B ini ya. Saya berikan waktu 10 menit ya. Ya usahakan jangan pakai AI dulu ya, karena kita lagi belajar. Jadi dicoba dulu, silakan. Nah, ya, silakan ya. Fx sama dengan 4x kurang x kuadrat, gx sama dengan 1 tambah akar x. Fungsi komposisi G, F komposisi G sama dengan fgx. Nah, silakan buat dulu fungsinya. Setelah fungsinya jadi, baru domain dan range-nya. Oke ya. 157 berarti jam 2.07 ya. Silakan dicoba dulu. Ya. Kalau yang sudah
Boleh sebutkan nama nanti itu ya. Diingatkan ini kan ada recordnya, jadi diingatkan, Pak, saya dulu pernah ini, gitu ya. Saya aktif. Nah, nanti kalau nilainya kurang sedikit, boleh naik grade ya. Nah, misalkan batasnya 55 gitu, 54, nah, kurang satu Pak, ya boleh naik grade. Atau kurang 0,5. Ya, silakan ya. Yang udah boleh sebutkan nama. Saya berikan akses untuk menginikan layar ya. Bisa lewat HP atau diketik atau disebutkan juga boleh. Ya. Ya, silakan ya. Saya berikan akses untuk inikan layar. Pak, izin bertanya, untuk yang 4x min x kuadrat itu hasilnya 0,4 bukan, Pak? Kenapa? Untuk yang 4x min x kuadrat itu hasilnya 0,4 bukan, Pak? Buat dulu fungsinya. Range-nya. Buat dulu fungsi komposisinya. Kita nggak hitung angkanya dulu. Mm-mm. Oh, Fungsi gabungan ya, istilahnya komposisi itu gabungan. Jadi buat dulu fungsi fungsi gabungannya. Begitu. Ini ada fungsi F, ini ada fungsi G. Nah, kita buat gabungannya. Jadi gabungannya apa? Tadi F komposisi G kan ya. F komposisi GX. Nah, buat dulu sama dengan gitu ya. Nanti dari situ baru kelihatan domain dan range-nya gitu. Nah, coba eh, ini dicoret layarnya. Sudah bisa belum? Yang dari HP ataupun dari itu. Belum ya? siapa? Sudah bisa. Nah, mana tadi? Nah, harusnya udah bisa nih. Nah, nah,
Nah, silakan. Ini masing-masing tuh bisa coret layarnya ya. Silakan. Siapa yang mau sebutkan nama dulu, jangan dicoret semuanya. Nah, fungsi komposisinya dulu ya. F komposisi G. Halo, halo, tes. Ya, silakan. Nama siapa? Eh, ini komposisi kita penggabungannya dari F of G dulu ya. Iya, namanya dulu, nama. Oh Sebutin iya, namanya. nama saya Elvan Pak. Siapa? Elvan Lee. Ya, Elvan ya. Elvan. Ya, silakan Elvan. Eh, ini saya coret Untuk ya Pak. Bentar. ya coret aja bisa ya. Coba dicoret. Jadi FGX sama dengan tadi GX-nya dulu di input baru F-nya. Oke. Oh ini udah nih. Ya, Aduh jelek banget Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat aja nanti saya tulis ulang. Jadi Karena X. ya, Ini F-nya. Bentar. Nggak usah ditulis lagi ya. ya tulis ya nggak usah ditulis langsung fungsinya. Langsung aja. Penghapusnya bentar. Ya, ya GX Aduh jelek banget lagi. 4X ya betul. Kurang X kuadrat. Iya, sudah. Oh ini aja Pak. Ya. Ya. Oke, Oke, eh, terima kasih Elsan ya, Elvan. Heeh. sama-sama Pak. Ya, diingatkan ya nanti kalau misalkan nilainya kurang tuh di sini pertemuan berapa tuh ada recordnya gitu. Ya, eh, baik, sudah benar yang dilakukan oleh Elsan tadi. Jadi ini saya tutup dulu karena ini tidak ke-record biasanya kalau di sini. Jadi saya gunakan kembali ya, saya gunakan kembali. Nah, ya, oke. Nah, ya. Oke, saya ulangi ya. Mana tadi? Susah ini. Nah, ini. Jadi, nah, fx sama dengan, sorry, fx sama dengan gx tadi yang dilakukan oleh Elvan, f, f komposisi gx ya. Nah, begitu. Nah, kita mulai dengan gx-nya. Gx-nya kita ganti, yaitu 1 tambah akar X. Nah, fx-nya sendiri adalah 4x kurang x kuadrat, artinya setiap ada x, ya, setiap ada x kita ganti begitu dengan ini. Nah, jadi kalau f 1 tambah akar x, nah f
1 tambah akar X, maka dia menjadi 4 kali 1 tambah akar X dikurangi 1 tambah akar X dikuadratkan. Begitu ya. Nah, kita selesaikan aja ini. 4 kali 1, 4. Tambah 4 akar X, 4 akar X. Gitu ya. Kemudian 1 kuadrat, 1. Tambah 2 kali 1 akar X, 2 akar X. Begitu ya. Akar X kuadrat adalah X. Gitu. Nah, 4 dikurangi 1 adalah 3. 4x dikurangi 2x adalah 2x. 2 akar X, sorry. Kemudian min X. Nah, dari sini, ini adalah bentuk akhir F komposisi GX. Dari sini kita akan membuat domainnya. Domain daripada F komposisi GX sama seperti kita domain pada fungsi yang kita sudah pelajari. Cek bentuk fungsi ini. Ada bentuk pecahan? Tidak. Maksudnya bentuk penyebutnya tidak ada. Akar ada. Nah, yang akar ini yang kita berikan perhatian. Akar X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti domain daripada F komposisi G adalah X lebih dari sama dengan 0. Begitu ya. Domainnya bisa diikuti untuk ini. Bisa? Ya. Dia. Kemudian satu lagi. Satu lagi adalah range daripada F komposisi G. Nah, domainnya X lebih dari sama dengan 0. Range-nya bagaimana? Ya, range-nya perhatikan bentuk fungsinya. F komposisi GX, 3 tambah 2 akar X, min X. Nah, kita memperhatikan keseluruhan kalau range. Ini kan nilai Y ini. Nilai keseluruhannya. Ya. Ini lebih dari sama dengan 0, ditambah 3, lebih dari sama dengan 3. Nah, apakah dikurangi dengan X? Di sini dia memiliki nilai tertentu. Nah, tidak ada jaminan. Jaminannya kita hanya tahunya lebih dari sama dengan 3. Kalau dikurangi X, apakah dia akan tetap lebih dari sama dengan 3? Kita nggak tahu. Maka di sini kita bisa coba dengan angka, misalkan 10 aja misalkan. 100 ya. Kenapa 100? Supaya mudah difaktorkan. Jadi 100 itu FGX-nya, FG 100, yaitu nilainya 3 ditambah 2 kali akar 100 adalah 10 dikurangi 100. Nah, di sini 23 dikurangi 100 sama dengan negatif 77. Nah, ternyata yang dari sini adalah lebih dari sama dengan 3, ya kan? Udah dijamin di sini lebih dari sama dengan 3. Ternyata kalau kita input nilai X itu ternyata bisa nilainya bisa negatif. Berarti dia nggak ada batasan tuh dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi nilai Y-nya itu di nilai Y atau nilai range-nya itu adalah bilangan real. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Gitu. Nah, bagaimana kira-kira? Ada gambaran? Cukup jelas? Ya.
Nggak bisa, Mas, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Aman, Pak. Nggak ada ya? Oke. Kalau aman, kita lanjutkan. Ambil contoh lain lah, satu lagi nih, sebelum masuk ke fungsi inverse. Nah, F komposisi GX, ya, yaitu F GX. GX-nya sendiri akar X, berarti setiap ada X kita ganti dengan itu ya. F akar X berarti sin akar X gitu. Nah, ini bentuk terakhir daripada F komposisi GX gitu ya. Nah, yaitu sin akar X. Nah, gitu. Nah, ini bentuk terakhirnya adalah sin akar X. Nah, sehingga domainnya perhatikan X-nya aja. Ini kan ada bentuk akar, berarti domainnya adalah real. Realnya itu adalah X-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. X anggota bilangan real. Gitu. Selesai ya. Tidak ada pecahan, tidak ada logaritma. Selesai. Kemudian range-nya. Range daripada F komposisi G. Ya, kalau range perhatikan semuanya. Bentuk sin akar X. Nah, kalau domain tadi cuma perhatikan si nilai X-nya, kalau range perhatikan semuanya. Itu. Nilai di sini harus lebih dari sama dengan 0. Begitu. Nilai sin-nya sendiri berapa? Ada yang tahu nilai sin? Berapa nilai maksimum dan nilai minimumnya? Berapapun nilai sin itu, nilai minimum sin berapa, nilai maksimum sin berapa? Ada yang tahu silahkan. 1, Pak. Nilai 1 itu apa? Maksimum. Minimumnya berapa? 0. Nilai sin itu, maksimum itu adalah, berapapun nilai sin itu ya, maksimumnya adalah 1, minimumnya bukan 0 ya, minimumnya adalah min 1. Ini gambar kurvanya sinus itu kan begini. 1 itu di atas, ini ya, minus 1 itu di bawah. 0 itu di tengah sini. Sudut 180 derajat itu 0. Sudut 0 derajat 0, 180 derajat 0, 360 derajat 0. 90 derajat 1 nilainya, ini 270 derajat nilai sinusnya adalah min 1. Jadi berada di antara min 1 sampai 1. Begitu ya. Jadi range-nya berapa? Kalau saya berikan sin-nya segitu, range-nya berapa di sini? Nilai range daripada fungsi tersebut. Ya, siapa yang tadi menjawab 0 sampai 1? Sebutin namanya boleh? Nama saya Hans, Pak. Tadi apa, Pak, pertanyaannya? Siapa? Hans? Iya. Ya. Hans. Tapi Tadi, saya lagi pakai ini, device-nya bermasalah, Pak. ya nggak apa-apa. Tadi kan kamu menyebutkan minimumnya 0, maksimumnya 1. Saya koreksi. Minimumnya adalah min 1, maksimumnya adalah 1. Udah selesai nih. Ya, sekarang pertanyaannya adalah range-nya berapa? Range F komposisi G kalau fungsinya adalah sinus akar X. Range-nya berapa jadinya? Berapaan range-nya? Hans? Nama lengkap apa, Hans? Hans Bersaino, Pak. 1 hingga tak hingga. Apakah benar, Pak?
Ya, kan belum tepat ya. Oh, belum. Ya, jadi yang saya tuliskan ini barusan dari min 1 Oh, sampai min 1 sampai 1 doang. Iya, betul. Jadi Y-nya Wah, itu nilai keseluruhan ini kan nilai Y. Sin akar X itu kan nilai Y-nya, nilai keseluruhan. Jadi tidak mungkin nilai Y itu akan keluar daripada min 1 sampai 1. Silakan berapapun angka X-nya diinput, pasti nilai sinus itu akan berada di sini. Gitu. Sehingga solusinya, range-nya itu adalah berada di antara min 1 sampai min 1 sampai 1. Begitu. Coba aja, sembarang aja X-nya 1200 misalkan. Kalau negatif, X-nya nggak mungkin karena bukan domainnya. Kalau X-nya misalkan min 100, akar dari min 100 tidak terdefinisi. Tapi kalau kita ambil X 100, akar 100 ada 10. Sinus 10, sinus 10 ya kira-kira positif di sini. Nggak akan keluar daripada 1 dan minus 1 gitu. Ya di sini aja batasannya ini namanya range-nya di sumbu Y Y-nya. Sumbu Y-nya itu dia berada di sini 1 dan min 1, nggak akan keluar daripada ini gitu. Bisa dipahami? bisa, Pak. Nah, sekarang dengan soal yang sama, saya ubah aja sedikit. F GX-nya persamaannya awalnya sin akar X. Saya ubah menjadi 2 kali sin akar X. Tentu domainnya nggak berubah. Domainnya yaitu ini ya, karena akar. Sekarang range-nya, silakan. Range daripada F komposisi G-nya. Nah, tadi ini kan jaminannya berapa ini tadi? Sin itu nilainya adalah dari min 1 sampai 1. Nah, tapi kalau saya ubah di sini 2 kali sin akar X, range-nya menjadi Min 2 sampai 2, Pak. itu sudah tepat. Bagus sekali. Ya, range-nya dia yaitu dari min 2 sampai 2. Karena itu ada faktor kalinya. Jadi yang dijamin itu hanya sinnya saja dari min 1 sampai 1. Tapi karena ada faktor kali 2 menjadi min 2 sampai 2. Begitu ya. Bagus sekali ya. Jadi bisa dipahami tadi. Luar biasa. Ya, hence nanti kalau nilainya kurang itu ya hubungi aja. Saya kalau kurang 1 nanti grade-nya saya tambah gitu. Oke, makasih, Pak. Ya. Nah, berikutnya adalah, nah ini agak panjang sedikit tapi tidak apa. Kembali ke F komposisi GX. Balik aja ke dalam persamaannya. Yaitu F GX. Begitu. Dah. GX-nya udah ada. X pangkat 3 masukkan. X pangkat 3. Nah, Fx-nya di sini adalah fungsi bersyarat pada 3. Ya sudah diuraikan aja masing-masingnya begitu. Fx sama dengan 5x untuk x-nya kurang dari 0. Nah, ini kan sudah kita tadi Fx pangkat 3-nya. Maka F komposisi GX-nya gitu sama dengan ini Fx pangkat 3 ya. Maka kalau Fx-nya 5x berarti Fx pangkat 3 menjadi 5 kali x pangkat 3. Gitu ya. X kurang dari 0. X kurang dari 0 ini syaratnya ya. Jadi ini karena ada syaratnya aja. Jadi fungsinya masing-masing. Terus kalau yang kedua Fx sama dengan min x. Fx sama dengan min x ya sama. Awalnya adalah Fx pangkat 3. F komposisi Gx-nya sama dengan Fx pangkat 3. Nah, karena Fx-nya sama dengan min x, maka di sini menjadi min x pangkat 3. Begitu ya. Fx-nya adalah x pangkat 3.
fx-nya adalah min x, berarti fx pangkat 3-nya sama dengan min x pangkat 3, gitu ya. Fx sama dengan x pangkat 3, min x, maka fx pangkat 3 adalah min x pangkat 3, begitu ya, ini sama. Begitu juga yang terakhir, fx sama dengan akar x, ya. Fx sama dengan akar x, artinya kalau dibuat komposisinya, tadi komposisinya adalah f komposisi gx-nya kita sudah tahu nilainya adalah fx pangkat 3, maka karena fx-nya adalah akar x yang ketiga ini, ya, fx sama dengan akar x, maka fx pangkat 3 berarti akar x pangkat 3, gitu ya. Nah, ini kan beda-beda. Ini berlaku untuk x lebih dari 8, ini berlaku untuk x-nya kurang dari 8 dan lebih dari 0, yang satu lagi ini berlaku untuk x kurang dari 0. Ya, jadi fungsi bersyarat yang masing-masing aja dikerjakannya. Gitu. Di sini kan cuma nanyain domainnya. Domain daripada f komposisi G. Maka kita cek aja kalau bentuknya domainnya seperti ini. Domainnya adalah real, range-nya juga real. Kenapa? Karena tidak ada pecahan, tidak ada bentuk akar, berarti domainnya real, range-nya juga real. Ya, ini ditanya domainnya aja, domain berarti real, selesai. Ya, kemudian yang bentuk yang kedua, min s pangkat 3. Ini kan bentuk polinomial pangkat 3, berarti domain juga real, selesai. Ya. Nah, ini bentuk yang terakhir, akar x pangkat 3. Akar x pangkat 3 ini ada angka 2-nya di sini ya. Nah, jadi bentuk akar kuadrat, dia bentuknya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x pangkat 3 harus lebih dari sama dengan 0. Maka x-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi domain daripada fungsi yang ketiga itu, yaitu domainnya adalah x lebih dari sama dengan 0. Selesai. Ya, yang ini yang pertama tadi domainnya adalah real, yang kedua adalah real karena fungsinya adalah persamaan polinomial. Ya, yang ketiga adalah persamaan akar, maka domainnya adalah lebih dari sama dengan 0. Begitu ya. Oke. Berikutnya adalah kita akan masuk kepada fungsi inverse. Ya. Fungsi inverse harus mensyaratkan fungsi itu adalah satu-satu. Ya, fungsi satu-satu itu artinya fungsi yang memiliki nilai dari kanan ke kiri itu 1, seperti ini. Ini udah jelas fungsi kalau dari kiri ke kanan 1, tapi juga mensyaratkan dari kanan ke kiri hanya 1 juga. Gitu. Ini yang disebut dengan fungsi satu-satu. Gitu. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini, dari kiri ke kanan adalah 1, betul. 1. Nah, ternyata dari kanan ke kiri, dia adalah 2. Nih, 1, ini 2, ini 1. Nah, ini yang dikatakan bukan fungsi satu-satu. Dia fungsi, tapi bukan satu-satu, begitu ya. Nah, bisa dipahami yang ini? Jadi syarat fungsi inverse itu harus fungsi satu-satu. Jadi kalau dia satu-satu baru bisa kembali. Contohnya, Y sama dengan X kuadrat. Kalau X-nya di sini adalah 5 dan min 5, dia kan outputnya adalah 25. Tapi ketika dari kiri ke kanannya adalah 2, dari kiri ke kanan adalah 1-1, tapi dari kanan ke kirinya 2, nah ini yang saya katakan himpunan istri, ini himpunan suami,
Nah, dia bingung nih mau pulang kemana si suaminya istilahnya ya. Nah, artinya eh, tadi dari 25 ini mau inverse, mau kembali ke arah kiri, dia harus milih. Gitu, harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya begitu. Bahkan dia ini tidak bisa kembali, tidak bisa mendapatkan fungsi inverse. Jadi harus ada jaminan dari kiri ke kanannya satu, dari kanan ke kirinya satu gitu. Itu baru bisa dilaksanakan inverse-nya kembali, begitu ya. Nah, fungsi inverse nah, fungsi inverse fungsi inverse ditujukan untuk membantu eh, mengembalikan nilai daripada suatu fungsi. Ya, ini ada domain, ada suatu fungsi f, ya, ada suatu nilai x di domain di sini dipetakan, hasilnya adalah di y, ya. Nah, nilai y ini kita mau kembali lagi mendapatkan kembali ke nilai x, bisa nggak? Ya itu pakai fungsi inverse tadi. Nah, untuk mendapatkan domain ini relatif lebih mudah. Domain itu relatif lebih mudah, ya, domainnya ketimbang mendapatkan range. Ya, ya, range kita harus menebak-nebak tuh nilai sinus sekian-sekian, harus dibikin bentuknya persamaan kuadrat, harus dilihat lagi ciri-cirinya. Nah, tapi kalau range ini kita ubah menjadi domain, nah itu menjadi menjadi lebih mudah gitu untuk bisa mendapatkan domain daripada fungsi inverse, ini fungsi inverse, itu sama dengan range daripada fungsi bawaannya. Contohnya, y sama dengan x min 1, x min 2, ya, contoh ya. Ini kan fungsi, ya. Ketika kita menuliskan domain, ini gampang, real, kecuali 2. Karena 2-nya tidak terdefinisi. Udah pasti begitu. Yang lainnya pasti ada nilai. Nah, ketika kita menentukan range-nya, nah kita agak menerka ini, agak menebak-nebak, ya, bisa nilainya berapa, kecuali satu. Satu itu karena dia pecahan, pecahan nggak boleh. 2/2 baru dia nilai satunya. Itu nebak-nebak namanya. Jadi eh, dia nggak boleh satu, ya berarti. Ya itu kita nebak kan, dia pecahan. Kayaknya nggak mungkin satu deh, nggak mungkin nilainya 0 dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita ubah menjadi fungsinya menjadi y menjadi x sama dengan itu artinya fungsi ini kita ubah menjadi dikali silang y ke x min 2y dikali silang ke bawah ini maksudnya sama dengan x min 1. Nah, x kita satukan y x kurang x min 1 plus 2y itu, kemudian tuh udah di bawah ya. Ya. Nah, ketika ketika sudah kita satukan ke arah kiri tadi, sorry, y x min x, maka x yang kita satukan x, y dikurangi 1, min, sorry, min plus x min 1, min x yang pindah, min 1, 2y ya, oke, 2y. Min 1 plus 2y, nah, x yang sendiri adalah min 1 plus 2y per y min 1. Nah, di sini langsung kelihatan
domain daripada fungsi inverse di sini, dia tidak mungkin y-nya bernilai 1. Nah, di sini kelihatan langsung. Karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau kita menghitung daripada menghitung range yang daripada persamaan di awal, kita menerka-nerka. Tapi kalau kita menghitung daripada fungsi inverse-nya, ini fungsi inverse nanti, ini langsung kelihatan bahwa y-nya tidak boleh sama dengan 1. Begitu. Dan kata lain di sini real y tidak boleh sama dengan 1, y anggota bilangan real. Begitu ya. Nah, itu salah satu kegunaannya. Ya. Nah, contoh langsungnya. Contoh garis saja ya. Y sama dengan X plus 5. Ya. 2X plus 4 deh. 2X plus 6. Ya. Ini garisnya kalau kita ambil X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? 2 kali 0 tambah 6. Nah, berarti 0,6. Kalau kita ambil Y-nya sama dengan 0, maka 2X plus 6 sama dengan 0, 2X sama dengan min 6, X sama dengan min 3. Berarti min 3,0. Nah, buatkan 0,6. Ya, ke atas ini 0,6. Kemudian min 3,0 ya, min 3,0. Nah, ini garisnya. Sudah, ini garis Y sama dengan 2X plus 6. Nah, sekarang kita coba nih, ambil bilangan sembarang aja, ambil X-nya 2. Berarti ini Fx sama dengan 2X plus 6. Kalau kita ambil X-nya 2, maka F2 sama dengan 2 kali 2 plus 6. Hasilnya adalah 10. Jadi nilai Y-nya itu adalah 10. Sini 10. Nah, fungsi inverse itu mengembalikan nilai 10 ini hasilnya menjadi 2. Begitu. Ya. Jadi, kalau kita masukkan ke dalam fungsi ini, ya nggak mungkin. Mungkin, tapi cara nulisnya 10 sama dengan 2X plus 6. Bisa. Ya. Jadi 10 dikurangi 6 sama dengan 2X, 4 sama dengan 2X, X-nya sama dengan 2. Nah, ini kembali bisa. Tapi yang dimaksudkannya adalah persamaannya. Fungsi inverse itu persamaan yang membuat semua bilangannya akan berubah. Yaitu persamaan yang sama, yaitu tadi Y sama dengan 2X plus 6, diubah menjadi X sama dengan Y kurang 6 sama dengan 2X, X sama dengan Y kurang 6 dibagi 2. Nah, persamaan ini yang dimaksud dengan fungsi inverse. Tapi ini masih persamaan yang sama dengan persamaan yang di awal. Karena cuma berubah bentuk. Nah, ketika X-nya diganti menjadi F inverse Y, karena X itu F inverse Y, seperti halnya Y sama dengan Fx, maka X itu sama dengan F inverse Y. Gitu ya. F inverse Y. Ya, ini X, ini Y. Ketika dipetakan menjadi Fx, nah dari Y dipetakan ke X menjadi F inverse Y. Itu. Jadi F inverse itu fungsi yang mengembalikan ke arah kiri. Jadi yang dari kiri ke kanan F, dari kanan ke kiri F inverse. Yang dipetakannya Y, berarti X sama dengan F inverse Y. Gitu. Nah, ketika kita ganti Y X-nya tadi dengan F inverse Y, maka masih persamaan yang sama. Nah, ketika kita ubah kembali F inverse X sama dengan X dikurangi 6 per 2, nah inilah yang dikatakan dengan fungsi inverse. Nah, F inverse X sama dengan X min 6 dibagi 2. Nah, ketika kita input X-nya tadi adalah
10 ya. F inverse 10, maka 10 kurang 6 dibagi 2, yaitu 4/2 sama dengan 2. Nah, ini dia yang mengembalikan nilainya. Dari 10 kembali lagi menjadi 2 oleh persamaan fungsi inverse yang kita tulis. Jadi langkah-langkah untuk membuat fungsi inverse bagaimana? Kalau kita bikin persamaan garisnya, tentu persamaan garisnya adalah Y sama dengan X min 6/2. Kalau kita ambil X sama dengan 0, maka Y-nya 0 kurang 6, min 6 bagi 2, min 3. Berarti di sini 0, min 3. Ya, 0, min 3 di sini. Kemudian kalau kita ambil Y-nya sama dengan 0, maka X min 6/2 sama dengan 0, maka di sini X sama dengan 6,0. Nah, ini. Nah, jadi ciri daripada fungsi inverse adalah dia simetri dengan persamaan. Dengan Y sama dengan X, simetri dengan garis. Dengan garis Y sama dengan X. Itu fungsi inverse. Ya. Nah, kita lihat di grafik fungsi inverse. Nah, ini ya, yang di bawah ini. Nah, grafik fungsi inverse itu selalu simetri dengan Y sama dengan X. Nah, jadi ada kurva ini. Nah, ada kurva, ini satu kurva fx sembarang, maka dia ini Y sama dengan X yang di tengah, ini fungsi inverse-nya, disimetri dengan garis tengah ini. Simetri gitu ya. Kalau ganjil genap tadi simetri, genap itu simetri dengan sumbu Y. Kalau ganjil itu simetri dengan titik asal. Nah, fungsi inverse itu simetri dengan garis tengah ini. Gitu. Ya. Dengan Y sama dengan X. Nah, ini. Gitu. Ya. Kalau secara kurva begitu maksud daripada fungsi inverse ya. Nah, cara membuat fungsi inverse tadi dibuat dulu menjadi X sama dengan, kemudian setelah dibuat X sama dengan, maka dibuat menjadi X-nya diganti dengan F inverse Y, maka terakhir dibuat menjadi F inverse X ya. Ini tahapannya, cuman kalau dibaca mungkin juga sama, agak bingung, tapi kalau ditulis lebih simpel sebenarnya. Nah, contoh tadi ini saya pindahkan dulu. Nah, kemudian oke. Nah, cara membuat fungsi inverse tadi sama aja, fx sama dengan x pangkat 3 plus 2. Ini artinya y sama dengan x pangkat 3 plus 2. Kita ubah yang awalnya y sama dengan menjadi x sama dengan. Berarti y kurang 2 sama dengan x pangkat 3. Ini sama-sama di akar pangkat 3. Ini akar pangkat 3, ini juga akar pangkat 3. Sehingga x-nya sama dengan akar pangkat 3 dari y kurang 2. Nah, sudah x sama dengan, ini tahapan 1 sudah selesai. Begitu. Kemudian tahapan keduanya yang diubah itu cuma X-nya saja.
menjadi F inverse Y sama dengan akar Y min 2. Begitu. Nah, ini masih persamaan yang sama, yang 1 dan 2, dan yang persamaan atas ini masih yang sama. Ya. Nah, ketika diubah menjadi X, itulah yang dikatakan fungsi inverse. Akar X min 2, akar pangkat 3. Ini yang dikatakan dengan fungsi inverse. Ya, gimana? Bisa nggak? Bisa dipahami? Fungsi inverse bisa? Kalau bisa coba nomor 2 ya. Nomor 2 tuh simple ya. Nomor 1 juga lebih simple persamaan garis. Nomor 2 juga persamaan garis, cuma sedikit ada pecahan. Nah, silakan dicoba, saya beri waktu 5 menit ya. Menuju selesai perkuliahan, silakan. Nah, ini yaitu fx sama dengan 2/4 X, bisa ditulis setengah langsung juga boleh, 2/4 atau setengah X plus 4. Nah, artinya Y sama dengan setengah X plus 4. Nah, silakan tadi tahapannya sampai menjadi fungsi inverse. Ya. Saya berikan kesempatan, silakan disebutkan nama dan dikerjakan di papan tulis di depan ya. Annotate ya. Ya, ya, silakan. Tadi, nah, silakan ya. Yang mau coret silakan, sebutkan nama langsung buat persamaan fungsinya. Si Pak, saya Patar Alfi. Tanya untuk yang salah satu itu, berarti dia X sama Y itu ditukar Pak ya? Ini ada Ya, tukar intinya yang persamaannya awalnya Y sama dengan diubah menjadi X sama dengan. Jadi yang lain-lainnya pindah ruas kali, kalau kali jadi bagi jadi kali dan seterusnya. Gitu, pindah ruas menjadi X sama dengan. Gitu. Silakan. Itu persamaan garis biasa ya. boleh nyoba nggak Pak? Ya, silakan. Nama siapa? Sebutkan nama dan langsung ditulis ya. Patar Alfi Pak. Ya, siapa? Muhammad Alfi. Patar Alfi Pak. Ya, Fatar Alfi, silakan. Ya, silakan. Betul.
Oke, sudah, Pak Raffi? Hasilnya seperti itu bukan, Pak? Ya, terima kasih sudah mencoba ya. Nanti apa namanya? Ya tetap diingatkan ya pernah aktif kalau ini ya. Silakan. Ya, terima kasih buat Fatar Alfi. Untuk ini apa keberanian untuk mencobanya itu luar biasa ya. Dan yang pasti karena memerhatikan ya. Nah, jadi persamaannya ini nomor satu tadi ya, saya berikan tadi kesempatan untuk mengerjakan nomor dua, tapi nggak apa-apa. Dikerjakan nomor satu ini dari persamaan satu ke dua sudah tepat y sama dengan 2x+3. Nah, jadi bukan merubah tanda x menjadi y bukan, tapi persamaannya yang diubah. Y sama dengan 2x+3 ya. Ini artinya kita akan membuat menjadi x sama dengan artinya adalah 3 ini dipindah ruas ke kiri menjadi y min 3 sama dengan 2x begitu. Nah, x-nya sendiri ini ada faktor kali 2, kita bagi 2 ini kedua ruas. Jadi ini dibagi 2, ini juga dibagi 2 sehingga hasilnya adalah x sama dengan y kurang 3 per 2. X sama dengan y kurang 3 per 2 gitu ya. Untuk menjadikan awalnya y sama dengan menjadi x sama dengan. Begitu ya. Sorry, Pak, saya kebalik ternyata. Ya, ya. Tapi emang hasil akhirnya betul nanti akan seperti itu, tapi bukan dengan mengganti x dan y-nya begitu ya. Tekniknya bukan di situ. Karena nanti kalau bentuk persamaannya, kalau persamaannya persamaan garis berhasil, tapi kalau persamaannya seperti persamaan kuadrat nomor 4, nah itu tidak berhasil mengganti seperti itu, ya. Nah, sekarang kita coba tadi y sama dengan 2x+3. Nah, ini menjadi x sama dengan y kurang 3 sama dengan 2x. Kemudian x-nya sendiri adalah y min 3 per 2. Nah, ini sudah menjadi y sama dengan. Awalnya x sama dengan menjadi x sama dengan y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, ini tahapan pertama. Tahapan kedua, ubah x-nya dengan f inverse y. Jadi ganti jadi f inverse y sama dengan y min 3 per 2. Nah, yang terakhir, ubah f inverse y ini dengan x. F inverse x sama dengan x min 3 per 2. Nah, ini yang dikatakan dengan fungsi inverse. Gitu. Ya, tadi memang hasilnya sama, tapi tidak dengan mengubah, mengganti langsung y dengan x seperti ini. Nah, itu ya kurang tepat gitu. Nah, kemudian satu lagi yang terakhir adalah yang ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, ini kita membuat x sama dengannya juga harus ada tekniknya, ya. Karena ini ada dua variabel. Gimana caranya? Ini y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Ini setengah daripada 2 adalah 1, x plus 1 kuadrat, begitu kan? Ini nilainya sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, gitu lah. Kebetulan di atas tuh ada plus 1, ya berarti kita gabung aja nih. Ya, nilainya sama x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, sudah tepat sama dengan yang di atas. Maka bentuk pangkatnya kita pindah ke kiri, yaitu plus minus akar y, x plus 1. Maka x-nya sendiri adalah plus 1 pindah ke kiri menjadi minus 1. Ya. Nah, plus 1 pindah ke kiri menjadi minus 1. Minus 1 plus minus akar y. X sama dengan minus 1 plus minus akar y. Nah, ini menunjukkan dia bukan fungsi satu-satu. Karena ada plus minus itu. Sehingga dia tidak memiliki fungsi inverse. Fungsi inverse-nya boleh diurai menjadi salah satunya aja. X sama dengan minus 1 plus akar y. Nah, ini fungsi inverse. Atau diuraikan menjadi satu lagi. X sama dengan minus 1 minus akar y. Nah, ini baru boleh ditulis f inverse y sama dengan minus 1 plus akar y. Kemudian
Yang ini tahapan pertama tadi, ini tahapan kedua, tahapan ketiga adalah F inverse X sama dengan minus 1 plus akar X. Nah, jadi hanya boleh diambil salah satu aja plus atau minusnya saja. Dikarenakan kalau plus minus itu dia bukan fungsi satu-satu. Nih. Nah, ini cirinya dia tidak memiliki fungsi inverse. Ya, persamaan kuadrat ini tidak memiliki fungsi inverse. Nah, ini tandanya ada di sini, di angka di plus minus ini. Ya, karena dia plus minus itu menunjukkan ada dua fungsi, begitu ya. Nah, plus minus ini menunjukkan dia ada dua nilai. Ya, gitu. Yang terakhir masih bisa 5 menit ya, yaitu fx sama dengan 1 per akar x. Nah, ini yang relatif lebih mudah. fx sama dengan 1 per x pangkat 3. Ini kan artinya y sama dengan 1 per x pangkat 3. Ini tinggal dipindah aja, kali silang ya. X pangkat 3 sama dengan 1 per y. Nah, x sama dengan 1 per y akar pangkat 3. Nah, ini menunjukkan, ini langsung diubah, yang tahap pertama sudah selesai. Tahap keduanya adalah f inverse y sama dengan 1 per y, gitu. Akar pangkat 3, dan yang terakhir adalah f inverse x sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per y. Nah, ini fungsi inverse-nya, selesai. Ya, begitu ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, silakan. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada Ya, Pak. tidak ada pertanyaan lagi, ya terima kasih atas kehadirannya. Yang sudah aktif juga, terima kasih. Nanti ada khususnya nilai tambahan. Ini siapa? AR, angkat tangan, ada pertanyaan? Anggun ya, Anggun ada? Enggak ada. Cuma say hello aja, ya boleh. Yes, silakan, nanti bisa ditonton untuk recordnya. Untuk kehadiran karena online, saya harapkan tadi yang ngantuk, yang apa segala macam bisa menonton kembali. Nanti akan saya share di link ya, YouTube, dan ini bisa ditonton kembali. Terima kasih. Itu saja untuk kehadiran, akan saya checklist saja nanti untuk kehadirannya. Itu saja, tidak apa ya, saya checklist saja untuk kehadirannya supaya cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Pak, Sama. maaf izin bertanya untuk Ya, absensi silakan. bagaimana ya, Pak? Ya, untuk